Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi dari Layar Teologi. Hari ini saya ingin mendiskusikan soal Yesus telanjang bulat di kayu salib, sejarah yang tak terceritakan. Saya akan membahas topik ini dalam 4 bagian. Bagian pertama jam 6 pagi, bagian kedua jam 10 pagi, bagian ketiga jam 2 siang, dan bagian keempat jam 6 sore. Video ini adalah bagian pertama, tapi sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Kalian pernah lihat salib kan? Di gereja, di kalung, di dinding rumah nenek, di film-film Hollywood. Nah, coba bayangkan sekarang sosok Yesus yang tergantung di salib itu. Apa yang dia kenakan? Pasti jawabannya cawat putih. Iya kan? Kain putih yang menutupi bagian pinggang sampai paha. Itu sudah seperti standar universal, dari lukisan Renaissance karya Michelangelo sampai film The Passion of the Christ-nya Mel Gibson. Tapi bagaimana kalau saya bilang bahwa cawat itu kemungkinan besar tidak pernah ada? Wah, kontroversial sekali ya. Sabar dulu, sabar. Ini bukan pendapat saya pribadi. Ini adalah kesimpulan dari para sejarawan, arkeolog, teolog, dan ahli perjanjian baru yang sudah meneliti topik ini selama puluhan tahun. Jadi hari ini, dalam episode yang cukup panjang ini, sekitar 40 menit, kita akan menggali pertanyaan yang jarang dibahas. Apakah Yesus disalibkan dalam keadaan telanjang bulat? Siapkan kopi kalian, atau teh, atau air putih, karena kita akan melakukan perjalanan ke Yerusalem abad pertama, ke pengadilan Romawi, ke Bukit Golgota. Kita akan membuka teks-teks kuno, memeriksa bukti arkeologi, dan mendengarkan apa kata para bapak gereja yang hidup tidak lama setelah peristiwa itu terjadi. Oke, let's go. Bagian pertama, membongkar gambar yang sudah tertanam. Begini ya, kita semua punya yang namanya memori visual kolektif. Artinya, ada gambar-gambar tertentu yang sudah tertanam begitu dalam di kepala kita, sampai kita nggak pernah mempertanyakannya lagi. Contoh gampang, kalau saya bilang dinosaurus, kalian langsung membayangkan T-Rex hijau atau coklat, kan? Padahal, sekarang para paleontolog bilang banyak dinosaurus itu berbulu, bahkan mungkin warna-warni kayak burung. Tapi karena kita sudah kebanyakan nonton Jurassic Park, susah mengubah bayangan itu. Nah, hal yang sama terjadi dengan gambar penyaliban Yesus. Selama 1600 tahun, seni Kristen menggambarkan Yesus dengan cawat putih atau jubah pendek di salib. Dari katakombe Roma, ke gereja-gereja Bizantium, ke kapel-kapel Renaissance, sampai ke film-film modern. Gambar itu sudah menjadi fakta visual yang tidak pernah dipertanyakan. Tapi ketika seorang sejarawan atau arkeolog mendekati peristiwa Golgota dengan kacamata akademis yang ketat, lapisan kesopanan ini segera terkelupas. Dan apa yang terungkap di bawahnya? Sebuah mekanisme hukuman yang jauh lebih brutal dan dehumanis dari yang kita bayangkan. Robin Whitaker, seorang sarjana perjanjian baru, menulis dengan tegas di jurnal The Conversation tahun 2024. Tidak ada dukungan historis yang substansial untuk penggambaran cawat selama penyaliban. Namun bukti kuat dari sumber-sumber Kristen dan non-Kristen mengkonfirmasi bahwa korban biasanya telanjang. Wah, langsung to the point ya? Oke, tapi sebelum kita terlalu cepat menerima atau menolak klaim ini, mari kita pelan-pelan. Kita perlu memahami dulu, apa sih sebenarnya penyaliban Romawi itu? Bagian kedua, penyaliban Romawi, teror negara yang terstruktur. Oke, saya mau kalian melupakan sejenak semua yang kalian tahu tentang salib dari perspektif religius. Lupakan dulu makna penebusan, lupakan dulu teologi. Kita perlu melihat salib dari perspektif orang Romawi abad pertama. Bagi mereka, salib bukan simbol religius. Salib adalah alat teror negara. Bayangkan begini, Kekaisaran Romawi itu luas sekali, membentang dari Inggris di utara sampai Mesir di selatan, dari Spanyol di barat sampai Mesopotamia di timur. Bagaimana caranya mengendalikan begitu banyak bangsa yang berbeda bahasa, budaya, dan agama? Jawabannya, ketakutan. Dan salib adalah instrumen ketakutan yang paling efektif. Cicero, orator Romawi yang sangat terkenal, menyebut salib sebagai, saya kutip dalam bahasa Latin, Crudilissimum Taetaricum Supplicium, artinya, hukuman yang paling kejam dan paling menjijikan. Paling kejam dan paling menjijikan. Itu bukan saya yang bilang, itu orang Romawi sendiri.
Cicero ada menambahkan bahwa menyebut kata salib di hadapan warga Romawi yang terhormat itu tidak pantas. Biarkan nama salib itu sendiri, jauh hendaknya hanya dari tubuh warga Romawi, tetapi bahkan dari pikiran, mata, dan telinga mereka. Josephus, sejarawan Yahudi yang menjadi warga negara Romawi, menyebutnya sebagai kematian yang paling menyedihkan. Martin Hengel, teolog Jerman yang menulis studi definitif tentang penyaliban, mengkategorikannya sebagai servile supplicium, atau hukuman budak. Nah, ini penting. Penyaliban itu bukan untuk semua orang. Warga negara Romawi yang melakukan kejahatan besar biasanya dipenggal, cepat dan relatif terhormat. Tapi penyaliban itu untuk budak, pemberontak, pengkhianat, dan kelas rendahan. Tujuannya bukan sekedar membunuh, tujuannya adalah menghancurkan martabat korban dan menakut-nakuti siapapun yang melihat. Hannah Pritchard dalam tesisnya tentang praktik eksekusi Romawi menyebut penyaliban sebagai eksekusi spektakuler. Spektakuler bukan dalam arti positif, tapi dalam arti ini adalah pertunjukan kekuasaan negara, pertunjukan apa yang terjadi kalau kamu berani melawan Roma. Sarjana lain, K.M. Coleman, punya istilah yang lebih mengerikan lagi, fatal charades. Charades itu kan permainan tebak-tebakan, drama bisu. Fatal charades artinya eksekusi yang dipentaskan seperti drama. Kadang-kadang korban didandani sebagai tokoh mitologi sebelum dibunuh, untuk hiburan publik. Wah, mengerikan sekali ya. Nah, dalam konteks ini, mari kita bicara tentang ketelanjangan. Bagian ketiga, ketelanjangan, senjata psikologis yang ampuh. Begini logikanya. Kalau tujuan penyaliban adalah menghancurkan martabat korban sekaligus menakut-nakuti penonton, maka menelanjangi korban adalah langkah yang sangat logis. Coba pikirkan, di dunia kuno, pakaian bukan sekedar penutup tubuh. Pakaian adalah penanda identitas. Dari pakaian seseorang, kamu bisa tahu dia kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, imam atau petani. Pakaian adalah status sosial yang terlihat. Menelanjangi seseorang di depan umum berarti mencabut semua itu. Kamu bukan lagi siapa-siapa. Kamu hanya daging, objek tontonan, bukan manusia. Ini disebut dehumanisasi total, dan para algojo Romawi sangat paham psikologi ini. Sekarang saya mau bacakan beberapa kutipan dari penulis-penulis kuno. Ini bukan orang Kristen yang menulis untuk membela teologi tertentu. Ini penulis pagan, Romawi dan Yunani yang menggambarkan apa yang mereka lihat atau ketahui tentang penyaliban. Pertama, Artemidorus Daldianus. Dia penulis Yunani abad kedua Masehi dan dia menulis buku tentang tafsir mimpi. Iya, buku tafsir mimpi. Jadi bukan buku teologi atau sejarah, tapi semacam panduan praktis untuk menafsirkan mimpi. Dalam bukunya, dia menulis begini, para penjahat disalibkan telanjang. Dalam bahasa Yunani, kakurgoi gimnois turauntai. Perhatikan, dia tidak bilang biasanya telanjang atau kadang-kadang telanjang. Dia menyatakan secara kategoris, disalibkan telanjang. Titik. Dan karena ini buku tafsir mimpi, bukan propaganda, kita bisa percaya bahwa dia sedang menggambarkan realitas umum yang dipahami oleh pembacanya. Kedua, Dionysius dari Halikarnassus. Dia sejarawan dan retorikus Yunani yang tinggal di Roma pada abad pertama sebelum Masehi. Dia menggambarkan prosesi eksekusi seorang budak. Budak itu dipimpin ke kematiannya tanpa pakaian, dicambuk sepanjang jalan melalui forum. Jadi bukan hanya di tempat eksekusi korban telanjang, bahkan dalam perjalanan menuju kematian, korban sudah diarak telanjang melewati pusat kota. Ketiga, dan ini yang paling disturbing, Seneca. Seneca adalah filsuf stoik terkenal, tutor Kaisar Nero, bukan sembarang orang. Dia menulis begini, saya melihat salib-salib di sana bukan hanya satu jenis, tetapi dibuat dengan berbagai cara. Beberapa korban dengan kepala menghadap ke bawah, beberapa menusuk bagian pribadi mereka, yang lain merentangkan tangan mereka di tiang. Tunggu, apa? Menusuk bagian pribadi mereka? Ya, Seneca sedang menggambarkan impalement pada organ genital. Ini adalah bentuk kekerasan seksual ekstrim yang merupakan bagian dari variasi penyaliban Romawi. Dan tentu saja praktik seperti ini tidak mungkin dilakukan kalau korban masih mengenakan pakaian. Satu lagi kutipan dari Josephus tentang pengepungan Yerusalem tahun 70 Masehi. Saat itu tentara Romawi di bawah Titus menyalibkan begitu banyak orang Yahudi sampai, saya kutip,
tidak cukup ruang untuk salib-salib dan tidak cukup salib untuk tubuh-tubuh. Dan apa yang dilakukan para prajurit? Para serdadu dalam kemarahan dan kebencian mereka memaku para tawanan dalam berbagai posisi yang berbeda sebagai hiburan bagi diri mereka sendiri. Sebagai hiburan, mereka bereksperimen dengan posisi-posisi berbeda untuk menghibur diri mereka. Ini bukan eksekusi yang terhormat dan bermartabat. Ini adalah kekejaman yang disadis-sadiskan. Nah, dari semua bukti ini kita bisa melihat polanya. Penyaliban Romawi adalah ritual degradasi publik yang dirancang untuk menghancurkan korban, fisik, dan psikologis. Ketelanjangan adalah komponen integral dari ritual itu, bukan aksesoris opsional. Bagian keempat, 3 kali ditelanjangkan. Sekarang, mari kita lihat lebih detail prosedur eksekusi Romawi. Karena ternyata, dalam kasus Yesus, penelanjangan tidak terjadi hanya sekali, tapi 3 kali. Fase pertama, ditelanjangkan untuk dicambuk. Dalam sistem Romawi, sebelum penyaliban, korban biasanya dicambuk dulu. Cambukan Romawi itu bukan cambukan biasa. Alatnya namanya flagrum atau flagellum, cambuk dengan beberapa tali kulit yang ujungnya ditempeli potongan tulang atau timah. Ketika cambuk itu menghentam bakung, potongan tulang atau timah itu akan merobek daging. Dan tentu saja, untuk efek maksimal, cambukan dilakukan pada punggung yang telanjang. Fase kedua, dikenakan pakaian olok-olok lalu dilucuti lagi. Injil-Injil mencatat bahwa setelah dicambuk, para prajurit mengolok-olok Yesus dengan mengenakan jubah pulu dan mahkota duri. Salam Raja orang Yahudi. Ejekan. Setelah puas mengejek, jubah pulu itu ditarik lagi dan pakaian Yesus sendiri dikenakan kembali untuk perjalanan ke Golgota. Fase ketiga, dilucuti total di tempat penyaliban. Setibanya di Golgota, pakaian Yesus dilepas untuk terakhir kalinya. Semua 4 Injil mencatat bahwa para prajurit membagi-bagi pakaiannya. Jadi, kalau kita hitung, tubuh Yesus berulang kali dijadikan objek manipulasi tanpa persetujuannya. Ditelanjangkan, dipakaikan, ditelanjangkan lagi, dipakaikan lagi, ditelanjangkan lagi. Ini adalah pola yang menurut studi modern merupakan bentuk pelecehan seksual. Tapi kita akan bahas itu lebih detail di episode berikutnya. Sekarang, mari kita fokus pada apa yang terjadi di Golgota. Bagian kelima, apa kata teks Injil? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa kata teks Alkitab sendiri? Karena pada akhirnya, bagi orang Kristen, Injil adalah sumber utama. Keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya mencatat bahwa Yesus ditelanjangkan dan pakaiannya dibagi-bagikan oleh para prajurit. Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Markus 15 ayat 24. Mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lukas 23 ayat 34. Mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Tapi yang paling detail adalah Yohanes. Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian, 1 bagian untuk setiap prajurit. Mereka mengambil juga jubahnya, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Mereka berkata satu sama lain, "Janganlah kita membaginya, tetapi buang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Nah, ini penting banget. Yohanes menyebutkan 2 jenis pakaian. Yang pertama, dalam bahasa Yunani disebut himatia. Ini adalah pakaian luar, jubah besar yang dikenakan di lapisan terluar. Himatia ini dibagi menjadi 4 bagian, 1 bagian untuk setiap prajurit. Yang kedua, disebut chiton. Ini adalah tunik atau jubah dalam yang dikenakan langsung di kulit. Chiton Yesus istimewa karena tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena nilainya tinggi, para prajurit tidak mau merobeknya. Jadi mereka mengundi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya utuh. Nah, coba kalian ikuti logika ini. Himatia, pakaian luar, diambil. Chiton, pakaian dalam yang menempel di kulit, juga diambil. Kalau lapisan terluar diambil dan lapisan paling dalam juga diambil, apa yang tersisa? Jawaban logisnya, tidak ada.
Joan Taylor, sarjana yang menulis buku tentang What Did Jesus Look Like, menjelaskan bahwa bagi orang miskin di abad pertama, tunik atau chiton seringkali adalah satu-satunya penutup badan. Jika seseorang kehilangan tuniknya, dia dianggap telanjang bulat. Jadi berdasarkan teks Yohanes sendiri, Yesus kehilangan semua pakaiannya. Tidak ada yang tersisa. Bagian ke-6, mari berbicara bahasa Yunani. Sekarang, saya tahu ada yang mungkin berpikir, tapi kan kata telanjang dalam Alkitab bisa bermakna berpakaian minim, bukan telanjang bulat. Argumen ini sering muncul. Contohnya di Yohanes 21 ayat 7, Petrus disebut telanjang saat menangkap ikan. Lalu dia mengenakan baju luarnya sebelum melompat ke air menemui Yesus. Jadi, kata orang, telanjang di sini berarti hanya tanpa jubah luar, bukan telanjang bulat. Oke, mari kita analisis ini lebih dalam. Kata Yunani untuk telanjang adalah gymnos. Dari kata ini, kita dapat kata gymnasium, tempat orang Yunani kuno berolahraga. Telanjang, iya, mereka olahraga telanjang. Memang benar bahwa gymnos memang kadang-kadang bermakna berpakaian minim atau tanpa jubah luar. Tapi, dan ini penting, dalam kasus Petrus, dia telanjang karena tidak memakai himatia, tapi masih memakai chiton. Dalam kasus Yesus, teks eksplisit menyatakan bahwa chitonnya pun juga diambil. Jadi argumen gymnos berarti hanya tanpa himatia tidak berlaku untuk kasus Yesus, karena chitonnya sudah tidak ada. Ada satu kata lagi yang penting, ekduo. Ini adalah kata kerja Yunani yang digunakan dalam narasi penyaliban untuk menggambarkan tindakan menanggalkan pakaian. Matius 27 ayat 28, mereka menanggalkan pakaiannya. Kata ekduo bermakna menelanjangi sepenuhnya, melucuti, mencopot pakaian. Kata yang sama digunakan dalam Lukas 10 ayat 30 dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Korban perampokan itu di ekduo ditelanjangi sepenuhnya oleh para perampok. Jadi, ketika Injil menggunakan kata ekduo untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Yesus, maknanya jelas, penelanjangan total. Bagian ke-7, tapi bagaimana dengan celana dalam? Oke, saya bisa dengar ada yang bertanya, tapi bukankah pria Yahudi mengenakan semacam celana dalam atau cawat? Mungkin itu yang ditinggalkan oleh para prajurit. Pertanyaan bagus, mari kita selidiki. Dalam bahasa Latin, pakaian dalam pria disebut sublidaculum. Dalam bahasa Ibrani, ada istilah ezor untuk kain pinggang. Apakah pria Yahudi abad pertama mengenakan ini? Jawaban singkatnya, mungkin tapi tidak umum. Joan Taylor menjelaskan bahwa bagi orang miskin, tunik seringkali adalah satu-satunya penutup tubuh. Celana dalam atau cawat adalah barang mewah yang tidak semua orang punya. Flavius Josephus mencatat sesuatu yang menarik tentang kaum Esseni. Esseni adalah sekte Yahudi yang sangat ketat, semacam biarawan Yahudi. Josephus mencatat bahwa mereka punya kebiasaan khusus mengenakan kain linen saat mandi untuk menjaga kesopanan. Nah, kenapa ini penting? Karena fakta bahwa Josephus mencatat ini sebagai kebiasaan khusus Esseni menyeratkan bahwa bagi masyarakat umum, non-Esseni, praktik seperti ini tidak lazim. Kalau semua orang melakukannya, tidak perlu dicatat sebagai keunikan Esseni, kan? Tapi bahkan kalau kita asumsikan Yesus mengenakan semacam kain pinggang, apakah para prajurit akan menyisakannya? Disinilah konsep hukum Romawi tentang pannikularia menjadi relevan. Pannikularia adalah hak legal yang diberikan kepada regu eksekusi untuk mengambil semua barang milik terhukum. Ini termasuk pakaian, sandal, perhiasan, apapun yang ada di tubuh korban. Ingatlah, di dunia kuno, kain adalah barang yang berharga. Semua dibuat dengan tangan. Bahkan sehelai kain kecil punya nilai guna, bisa jadi lap, perban, atau dijual. Para prajurit tidak memiliki insentif untuk menyisakan sehelai kain pun. Dan yang paling penting, tidak ada satupun Injil yang menyebutkan cawat atau kain penutup tersisa. Kalau ada, ini akan menjadi detail yang layak dicatat, terutama mengingat sensitivitas budaya Yahudi terhadap ketelanjangan. Tapi semua Injil diam soal ini. Dalam metodologi sejarah, ini disebut argumentum e silencio, argumen dari keheningan.
Keheningan teks tentang cawat digabungkan dengan bukti eksplisit bahwa semua pakaian diambil mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada yang tersisa. Bagian ke-8, Nubuatan Mazmur 22. Ada satu aspek tekstual yang penting. Para penulis Injil melihat pembagian pakaian Yesus sebagai pemenuhan nubuatan. Mazmur 22 ayat 18, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Mazmur ini ditulis sekitar 1000 tahun sebelum penyaliban Yesus. Tradisi Yahudi Kristen melihatnya sebagai nubuatan mesianik tentang penderitaan Sang Mesias. Dan keempat Injil mengutip atau merujuk ayat ini dalam narasi penyaliban Yesus. John Dominic Crossan, sejarawan Yesus yang terkenal, berpendapat bahwa detail tentang pembagian pakaian berakar dari Mazmur 22. Artinya, para penulis Injil melihat pemenuhan nubuatan dalam ketelanjangan Yesus. Penelanjangan bukan hanya tindakan fisik, ini adalah bagian dari drama penebasan yang sudah dinubuatkan. Menutup bagian pertama. Oke, kita sudah membahas banyak hal di bagian pertama ini. Mari saya rangkumkan. Pertama, penyaliban Romawi adalah instrumen teror stata yang dirancang untuk menghancurkan martabat korban dan menakut-nakuti penonton. Kedua, ketelanjangan adalah komponen integral dari ritual degradasi ini, dikonfirmasi oleh sumber-sumber non-Kristen seperti Artemidorus, Seneca, dan Josephus. Ketiga, teks Injil sendiri mencatat bahwa semua pakaian Yesus, baik himatia maupun chiton, diambil oleh para prajurit. Keempat, analisis kata gunani ek duo menunjukkan makna penelanjangan total, bukan parsial. Kelima, tidak ada satupun Injil yang menyebutkan cawat atau kain penutup tersisa. Semua bukti ini berkonvergensi pada satu kesimpulan. Tapi tentu saja masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana dengan argumen bahwa Romawi mungkin memberikan konsesi kepada sensitivitas budaya Yahudi? Apa kata para bapak gereja awal yang hidup lebih dekat dengan peristiwa itu? Bagaimana dengan bukti arkeologi? Bagaimana dengan bukti arkeologi? Dan mengapa seni Kristen selalu menggambarkan Yesus dengan cawat? Semua pertanyaan ini akan kita bahas di episode berikutnya. Untuk sekarang, saya mau meninggalkan kalian dengan satu kutipan. Ini dari Melito dari Sardis, seorang uskup Kristen yang menulis sekitar 160 tahun setelah penyaliban, pada masa ketika penyaliban masih dipraktikan dan orang-orang tahu persis seperti apa bentuknya. Sang penguasa telah dibuat tidak dapat dikenali oleh tubuhnya yang telanjang dan bahkan tidak diizinkan sehelai kain pun untuk menyembunyikannya dari pandangan. Tubuhnya yang telanjang tidak diizinkan sehelai kain pun. Melito tidak mencoba menutupi fakta ini. Dia menerimanya sebagai bagian dari skandal dan kemuliaan salib. Mungkin kita juga perlu belajar menerima fakta historis ini, bukan untuk merendahkan Kristus, tapi untuk lebih memahami kedalaman penderitaannya. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kalau kalian punya pertanyaan, komentar, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan pesan. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin tertarik dengan topik sejarah dan teologi. Sampai jumpa di bagian kedua seri Yesus Telanjang Bulatan di Kayu Salib, Sejarah yang Tak Terceritakan, jam 10 pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam.